Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, polisi menyebut sopir sempat mengaku dalam kondisi mengantuk saat menyetir dan kondisi ini sering disebut dengan microsleep. Lalu apa cirinya dan seberapa bahayanya? Kita langsung tanyakan ke dokter sekaligus influencer, Dr. Tirta. Halo, selamat siang, Dr. Tirta. Sebelumnya sekarang menjadi Selamat siang, Pak. 25%. Ya, Dr. Tirta, kemarin diduga akibat dari meninggalnya Vanessa dan Bibi Ardiansah ketika mengalami kecelakaan bahwa sang sopir ini mengalami ngantuk dan disebut dengan microsleep. Sebenarnya microsleep itu apa, Dr. Tirta? Jadi kalau Sedangkan kita jelaskan tarif dengan bahasa medis kan akan sangat sulit ya. Tapi kalau secara singkat supaya teman-teman paham. Jadi microsleep itu adalah suatu keadaan ketika otak kita itu kalau secara awam kayak ngeblank atau skip karena mereka udah kelelahan. Jadi karena nggak kuat menahan kelelahan, badan kita sebenarnya memaksakan, tapi otak kita memaksa otak untuk rehat dalam waktu beberapa detik. Jadi kayak kita tuh merem atau justru kita kadang melek, tapi kita kayak nggak sadar, kayak ngelamun gitu, padahal kita kayak nggak sadar. Kayak tiba-tiba itu blackout beberapa detik. Nah, terus setelah beberapa detik tersebut ya karena kecepatannya kan sekitar 100 km per jam. Kalau kita meleng 1 detik aja, itu secara hukum kecepatan, meleng 1 detik itu udah meleng 27,77 meter. Jadi microsleep itu ya suatu keadaan ketika otak kita udah kelelahan dan akhirnya memaksa mata kita itu untuk merem beberapa detik atau bahkan nggak bisa menerima, retinanya itu kayak nggak bisa menerima meneruskan sensor cahayanya ke atas karena dipaksa rehat, karena kelelahan yang sangat ekstrim. Makanya itulah alasan kenapa kalau kita di jalan lurus terus itu kan konsentrasi, walaupun kita biasanya sepi tapi konsentrasi, itu tiap 2 jam biasanya kita disarankan untuk rehat ke rest area ataupun kelihat atau mengalihkan pandangan ke tempat yang sangat jauh. Seperti itu, Mas. Beda kalau macet kan kita lelahnya di belakang. Iya, betul. Tiap setengah jam aja atau tiap jam udah lelah. Nah, ketika kita jalan lurus tuh kadang kita lupa bahwa kita juga mengalami kelelahan. Seperti halnya ketika kita di AC. Makanya kita nggak jarang kan kalau kita lihat supir truk atau supir bus itu sering menyetel musik koplo. Kenapa musik koplo? Karena itu kan BPM-nya 100 sampai 120 BPM agar pasokan jantung darah itu ke atas ke otak stabil. Makanya jangan kaget kalau supir bus, supir truk koplo. Nah, kalau orang nggak biasa mengemudi di jalan lurus terus, apalagi kalau kita lihat jalan tol Jombang itu sehari setelah almarhum Vanessa, besoknya ada lagi setelah almarhumah hari kemarin itu pengemudi Toyota Rush nabrak BMW dengan keluhan yang sama, microsleep. Baik. Dan ketika saya edukasi di media sosial, ternyata netizen banyak banget yang mengeluhkan hal yang sama. Nah, ini ciri-ciri yang biasanya dihadapi penumpang atau sopir yang mengalami microsleep seperti apa sih, Dr. Tirta, yang kita bisa lihat? Sebenarnya kan kita para dokter tuh sudah mengedukasi ini sejak lama ya. Kalau saya sendiri kan mendapatkan materi ini dari dosen saraf saya, Dr. Gofir, dan teman-teman dokter saraf dan edukasi mengenai pola tidur. Jadi ciri-cirinya tuh kalau kita sudah mau microsleep, biasanya tubuh itu sudah memberikan alarm, Pak. Jadi alarmnya tuh yang pertama tuh kita sudah menguap. Ketika nyetir kita udah nguap, itu sebenarnya sudah tanda otak kita udah kasih alarm bahwa ibaratnya kalau otak ngomong tuh, bro, gue udah kehilangan oksigen nih bro, kurang nih, lu rehat bentar dong, gue butuh relax bentar. Biasanya kalau kita nyetir sejam, kita udah menguap, itu udah alarm pertama. Kedua, kita udah kayak nggak bisa konsentrasi, meleng itu pasti rasa kayak tiba-tiba capek, mata pengen nutup. Nah, itu udah harus berhenti, jangan ditabrak terus. Kalau macet kan enggak, kalau macet kan kita ngerem enggak, itu kan capek kakinya. Nah, kalau lurus kayak gini biasa kita lengahnya yaitu gejala pertama adalah kita tuh udah menguap, terus kepala kita terasa ringan atau dizziness. Nah, kalau udah seperti itu minggir. Nah, ciri khasnya itu adalah mereka kadang pola tidurnya nggak cukup ketika H-1 perjalanan jauh, terus mereka nggak fit, makannya kurang, dan terus habis itu kerjaan yang terlalu over. Jadi misalkan dia lembur, tidur cuma 5 jam, alarmnya itu menguap dulu lebih dari 1 kali, terus habis itu yang kedua dizziness, kepalanya terasa ringan. Nah, kalau udah kayak gitu mending minggir aja dulu, nggak apa-apa, minggir ke bahu jalan, kasih hazard nyalain, habis itu keluar dari mobil, lihat pandangan jauh. Kalau rest area tidur aja 20 menit untuk mencapai fase deep sleep. Habis itu bisa jalan lagi. Nah, ini untuk menghadapi microsleep ini, apakah dengan kondisi yang lelah seperti itu, apakah bisa diobati atau misalnya dibantu dengan bantuan kopi atau minuman berenergi seperti itu? Mampu nggak kira-kira? Nggak bisa, karena kan kafein sama, jadi kalau minuman energi itu mengandungnya taurin, kalau kopi itu kan mengandungnya kafein. Kafein dan taurin ini efeknya simpatis, jadi efeknya psikoaktif, jadi dia hanya memacu sistem saraf kita dan memacu jantung kita untuk
lebih aktif. Tapi kalau olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyetir itu kan posisi kita memacu terus, tapi otak kita udah lemah. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita ngedesain atau kita main game di PC atau komputer, ibaratnya kayak gini, kita tuh baterai udah panas, tapi supply itu tuh dengan fake yang tahan ini sampai 2 jam itu harus rehat, dan itu semakin berkurang kalau kita dipengaruhi alkohol. Yang pengaruh itu alkohol, terus kurang tidur, kecapean, itu akan lebih rentan microslip daripada orang yang biasa. Nah, dokter, ini kalau kita sebagai penumpang mendapati sopir dengan gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, apa yang harus sebaiknya si penumpang lakukan? Ingat, jadi itu alasan ketika kalau kita baca kernet itu adalah untuk mengajak ngobrol si supir ini atau mengawasi supir. Biasanya ngingetin, Mas, ngantuk Mas, berhenti. Nah, jadi kita sebagai pengemudi juga harus mengingatkan pengemudi itu kalau mereka udah kelihatan dizziness. Kalau dizziness itu, misal Tirta dizziness nih, kepala saya ringan, saya tetap bisa nyetir, tapi samping saya tuh kelihatan kayak kepala saya tuh goyang-goyang. Wih, bos, berhenti bos. Itu saya soalnya pernah microslip 12 detik. Terus yang kedua, baris yang pakai seat belt itu jangan hanya baris depan, tapi baris tengah. Saya dari dulu kayak gitu, soalnya baris tengah harus tetap pakai seat belt. Dan berikutnya, kalau buat teman-teman, kalau sudah microslip jangan gas-gasan. Misal kita udah lelah banget ini, lelah tapi maksa gitu kan. Misal ada orang maksa gitu. Ya, jangan di atas 100 km per jam. Soalnya kalau kita ketik kecepatan 100 km per jam, meleng 1 detik aja kita tuh akan meleng 27,77 meter. Dan itu semakin meningkat kalau kita semakin tinggi. Jadi bisa dibayangkan, dan ciri khasnya microslip tuh simple. Dia tuh kalau meleng nggak akan sempat ngerem. Kan meleng, dia meleng, setirnya meleng ini, meleng, wablar. Nah, itu ciri khas microslip. Jadi biasanya nggak ada bekas rem. Baik, Dokter Tirta. Jadi intinya tidak boleh dalam kondisi fisik yang lelah, jangan dipaksakan untuk berkendara atau menyetir ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Tirta telah berbagi informasi bersama kami di News Siang. Terima kasih banyak Dokter Tirta.